pengalaman dan tantangan-tantangan itu yang saya mau sampaikan di di kesempatan ini, karena ini momen baik, ada orang tua juga untuk kami di sini. Jadi tantangan itu menjadi perhatian kita bersama, tidak cuma saya yang bisa mencapai di titik ini, tapi juga untuk adik-adik saya yang dalam perjalanan datang. Jadi yang pertama, dan jadikan ini saja yang dasar. Tidak ada kita punya ninandoron, kita punya une-une, kita punya segala sesuatu, tidak ada. Hanya Tuhan Yesus saja yang kita harus dasari. Tidak ada lain-lain. Jadi itu yang saya mau kasih kuatkan. Saya tidak bisa sembunyi itu. Jadi saya harus bagi itu, saya harus sampaikan bahwa hanya di dalam Tuhan saja kita bisa buat segala sesuatu. Hanya di dalam Tuhan saja baru kita bisa lakukan segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyampaikan beberapa pandangan, khususnya di bidang pendidikan, khususnya untuk PPSDM Provinsi Papua, program unggulan pemerintah Provinsi Papua, yaitu beasiswa yang hari ini kami sedang jalani, yang mana saya juga bagian dari program ini. Jadi ucapan syukur saya untuk orang tua kami, Bapak Gubernur Barnabas Webu sampai dengan Bapak Gubernur Lukas Nmb, yang hari ini berjuang mati-matian untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Bukan tantangan yang mudah untuk mereka bisa pertahankan dan terus jalan, meskipun tantangan begitu besar mereka hari ini alami, kita semua bisa saksikan. Tapi harapan kami agar program BPSDM Provinsi Papua ini terus berjalan. Karena kami juga sadari dan kami dengar bahwa program ini ke depan akan mengalami masalah, karena program ini lahir dari undang-undang Otsus yang kita hari ini tahu. Jadi yang saya mau sampaikan di sini kita sama-sama berdoa dan dukung kita punya pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua, lebih khusus lagi BPSDM Provinsi Papua, sehingga program yang sudah dijalankan oleh pemerintah Provinsi Papua yang hari ini mencetak anak-anak asli Papua yang bisa jadi dokter, bisa jadi pilot, bisa jadi engineer, bisa jadi apa saja yang hari ini sedang diperjuangkan untuk mengangkat kita punya harkat dan martabat, itu terus terjadi. Tidak boleh ada pihak-pihak yang menghalangi ataupun membatasi. Jadi itu pesan ataupun juga doa untuk kita semua masyarakat, terlebih khusus kita keluarga besar dari Kabupaten Puncak. Yang berikut, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak punya anak-anak pilot sudah berapa anak sudah jadi pilot, dan puji Tuhan anak-anak pilot sudah luar biasa. Anak-anak Papua sudah tua kita dari pegunungan, bahkan juga di setiap kabupaten yang punya kepedulian yang tinggi untuk membiayai anak sekolah dengan anak sekolah khususnya di bidang penerbangan dengan biaya yang cukup mahal. Itu sudah selesai dan banyak sekali yang hari ini ada di tanah Papua, ada yang sementara lagi dalam proses mencari kerja, mengadu nasib lagi begitu. Jadi orang-orang ini kan bukan biaya pribadi ya. Anak-anak ini diciptakan ataupun disekolahkan dengan biaya yang mahal. Jadi perlunya perda ataupun juga pendampingan khusus dari pemerintah provinsi, dari legislatif bahkan eksekutif untuk bagaimana memikirkan anak-anak Papua yang sekolah khususnya di bidang pendidikan, bidang penerbangan yang hari ini selesai, yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Di tanah Papua ini kita punya market untuk penerbangan ini sangat luas dan sangat besar. Tetapi teman-teman kita di Papua ini banyak yang bermain, banyak yang tidak sesuai aturan, sehingga kami yang anak-anak Papua, anak asli itu selesai, tapi banyak yang menganggur. Ini bagaimana caranya harus kita pikirkan, kita harus selesaikan masalah ini. Jadi dalam kesempatan ini juga saya mau sampaikan agar kita harus didampingi dan harus ada pendampingan untuk anak-anak ini dalam hal regulasi ataupun juga kebijakan pemerintah provinsi bahkan kabupaten kota untuk mendampingi dan bagaimana caranya supaya bisa mengintervensi perusahaan-perusahaan yang ada khususnya perusahaan penerbangan yang ada di provinsi Papua. Terus yang berikut yang ingin saya sampaikan, jadi berangkat dari pengalaman saya secara pribadi, bagaimana kami harus berjuang 2 kali lipat dari teman-teman kami yang lain. Jadi itu menjadi PR tidak hanya kepada satu pihak pemerintah ya, tapi kepada kita semua. Jadi formal dan non formal education ini kita akan perhatikan sama-sama, dan kami harapkan sehingga hari ini untuk orang-orang tua kami yang di gereja,
pemimpin gereja kami untuk memikirkan untuk bagaimana berinvestasi. Dan puji Tuhan, orang tua saya juga, Bapak Mom ini sebelum menjabat sinode, beliau sudah berinvestasi di SDM begitu luar biasa. Jadi harapan saya ke depan tidak hanya dari gereja Kemah Injil Kingmi, tapi juga gereja yang lain, gereja Kemah Injil Indonesia, gereja GKI, gereja Baptis, gereja Gidi yang ada di hari ini, tidak hanya pikir untuk bagaimana memikirkan untuk keberlanjutan gereja itu, tetapi juga memikirkan untuk bagaimana jemaat itu dan pertumbuhan jemaat itu, khususnya di bidang pendidikan, untuk bagaimana hari ini gereja itu juga harus membuat program untuk menyekolahkan anak. Iya, di luar negeri kalau bisa juga, seperti apa yang hari ini pemerintah Provinsi Papua lakukan lewat BPSDM. Yang berikut, saya masuk ke yang terakhir. Yang terakhir saya hanya mau karena semua sudah menyampaikan hal-hal yang luar biasa, pesan-pesan juga luar biasa kami terima. Jadi itu kami terima, apa yang Bapak Sinode tadi sampaikan kami terima, apa yang orang tua kami sampaikan kami terima, apa yang sudah menjadi pengalaman kami dalam proses perjalanan ini, dari tempat ini keluar dan datang, itu akan menjadi guru yang kami punya untuk kami belajar dari itu, dan kami akan perhatikan adik-adik kami, bukan dengan kemampuan kami, bukan dengan kemampuan kecakapan kami, tetapi dengan mengandalkan Tuhan. Kami akan coba untuk merangkul kita punya adik-adik sama-sama untuk memikirkan bagaimana kita bisa ciptakan SDM Papua, khususnya untuk Kabupaten Puncak, yang juga bisa bersaing di tingkat internasional seperti hari ini kita sudah lakukan. Itu yang terakhir. Yang terakhir lagi, saya mau mau menyampaikan terima kasih kepada orang tua saya yang selama ini membiayai saya selama saya kuliah. Kalau untuk saya secara pribadi dan keluarga saya tidak mampu, tetapi juga lewat dukungan doa dari keluarga semua, dari gereja, dari pemerintah, sumbangan moral dan material, sehingga kita bisa keluar ke luar negeri dan bisa selesaikan pendidikan dan balik. Jadi dengan rendah hati, dengan segala hormat, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi Papua, Bapak Lukas Nembe dalam hari ini, Bapak Merin yang hari ini menjabat sebagai sekretaris BPSDM Provinsi Papua, yang orang ini kerjanya luar biasa. Hari ini bisa di sini, hari ini bisa tepuk tangan Bapak Merin. Hari ini juga bisa di Amerika, hari itu juga bisa di Australia. Jadi itu suatu kebanggaan yang luar biasa untuk kami. Dan semangat yang Tuhan kasih, karunia yang Tuhan kasih untuk Bapak untuk melayani seperti itu, memikirkan untuk bagaimana SDM Papua itu bisa bangkit, bisa bersaing di tingkat, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Itu Tuhan terus pakai untuk bisa lakukan pekerjaan yang mulia ini. Saya juga mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Puncak, terlebih khusus lagi di Dinas Sosial yang selama ini menangani beasiswa, yang mana mereka ingat teman-teman yang hari ini juga ada di Kabupaten Jayapura, kabupaten-kabupaten lain, tapi kami juga di luar negeri juga tidak lupa kita. Saya perlu sampaikan itu, dan perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua kami di pemerintah Kabupaten Puncak. Ke depan lebih lagi kita harus tingkatkan pembiayaan lagi, pikirkan untuk bagaimana kita investasi di pendidikan, khususnya untuk SDM Kabupaten Puncak lagi. Jadi itu menjadi motivasi kami, harapan kami, dan kami terus dorong, dan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih untuk dong. Terus untuk keluarga saya, untuk Mama dan Papa, terima kasih banyak sudah kasih hadir saya di dunia ini, tapi mengambil resiko untuk kasih pergi saja begitu, mau mati kah tidakkah, mau hidup kah tidakkah, pergi begitu di negara orang, dan survive, berpulang kah tidak, dan percaya sama kakak, dan kasih doa Tuhan Yesus memberkati untuk Mama dan Bapak juga, Bapak Labene, Pak Guru, orang lapangan yang selalu di lapangan, Tuhan Yesus memberkati selalu, Mama muridnya juga Tuhan Yesus memberkati selalu. Kiranya Tuhan berikan umur panjang dan kesehatan. Tidak hanya saya saja, tapi juga Mama dan Bapak punya anak-anak di sini, dari siapa saja. Tidak harus menjadi Bapak mampu biological children untuk membiayai mereka, tapi siapa saja tolong untuk diperhatikan dan dibiayai, karena pendidikan saja akan membebaskan orang Papua untuk merdeka. Itu hanya pendidikan saja. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.